Udah ada ya? Sudah Ibu. Udah, Bu. Oke. Ya, selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi bersama Ibu di mata pelajaran komposisi foto digital di mata pelajaran pengenalan dengan materi pertama pengenalan fotografi. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian bisa mencari informasi mengenai pengertian fotografi, sejarah fotografi, serta jenis-jenis fotografi. Nah, terus kalian bisa melihat berbagai jenis fotografi, lalu berdiskusi apa itu pengertian fotografi, sejarah fotografi, dan jenis-jenis fotografi. Lalu kalian bisa mengeksplorasi dan mengkomunikasikan tentang sejarah fotografi dan jenis-jenis fotografi. Nah, karena ini video pembelajaran, Ibu udah share di Google Classroom kalian ya. Jadi kalian boleh cek, nanti ditonton ya. Lalu langsung aja. Halo semua, perkenalkan namaku Mas. Set. Jadi fotografi itu apa sih? Ada yang tahu gak kira-kira kalian? Gimana? Tahu Bu. Enggak terlalu Gimana? banyak sih. Boleh. Takutnya soto Ibu. Boleh Nak Ari, Fotografi boleh. itu seni melukis cahaya Bu. Bener banget ya. Benar banget, jadi fotografi itu proses pembuatan lukisan dengan menggunakan media cahaya. Nah, kenapa dengan media cahaya? Karena fotografi tanpa media cahaya itu bukan apa-apa gitu. Kalian bisa bayangin aja kalau mata kalian ya, kamera kan ibarat mata ya. Mata kalian kalau gak ada cahaya tuh kan gak bisa lihat apa-apa ya. Jadi sama kayak kamera tuh kalau gak ada cahaya ya kita gak bisa foto apapun gitu ya. Jadi ya gelap aja gitu. Jadi kamera tanpa cahaya itu bukan apa-apa. Jadi hal terpenting dalam fotografi itu cahaya. Karena dengannya adanya cahaya kita bisa melakukan fotografi gitu. Nah, terus langsung ke sejarah fotografi. Nah, yang pertama kita kamera paling pertama yang diciptakan dalam fotografi itu yaitu kamera obscura. Kalian bisa lihat kamera obscura di sini. Nah, kamera obscura ini bisa juga disebut kamera lubang jarum. Kenapa kamera lubang jarum? Karena di sini ada buletan kecil, nah lalu ada cahaya dipantulkan ke sini. Nah, nanti orang ini tuh ngegambar dari pantulan lubang jarum ini gitu. Nah, kalian bisa lihat di sini. Nah, ininya tuh ada lubang kecil di sini. Nah, itu tuh di objek itu dipantulkan di sebuah film dan menjadi terbalik gitu. Nah, ini kita bisa lihat nih ada di sini. Nah, prinsip awal kamera obscura ini muncul pada 384 sampai 322 sebelum Masehi. Nah, ini tuh dikembangkan oleh Mozi dan Aristoteles sama Ibnu Al-Haytham. Nah, jadi maksud dari obscura itu secara definisinya gitu ya. Jadi ruang gelap. Jadi maksud obscura itu yaitu ruang gelap. Nah, di sini kan ada ruang gelap, ada cahaya dipantulkan. Jadi dari arti dari obscura itu yaitu ruang gelap. Nah, jadi di sini suatu fenomena optik yang terjadi ketika cahaya menembus melalui dinding pembatas dan terproyeksikan secara terbalik yang mengabaikan warna dan perspektif. Nah, lanjut sejarah fotografi. Yang pertama yaitu gambar foto pertama kali di dunia pada 1826 ditemukan oleh Joseph Niels. Nah, foto ini dihasilkan selama 24 jam. Nah, kalian bisa lihat nih di sini tuh sampai 8 jam tuh di sini tuh ada dua bayangan di sini sama di sini. Nah, jadi matahari itu dari barat ke timur tuh ada gitu karena saking lamanya bikin foto itu gitu. Nah, terus langsung ada munculnya kamera insan bernama Daguerreotype pada 1833 oleh Louis Daguerre. Nah, kayak gini nih kameranya tuh. Jadi kalian dari belakang situ terus dipoto. Nah, jadilah kamera instan. Nah, terus langsung ada pada 1839 dihasilkan foto selama 7 menit. Nah, di sini kalian kalau di zoom itu di sini ada 2 orang. Nah, 2 orang itu lagi menari dan itu 7 menit itu
diem dan lihat bayangan ini tuh cuman satu arah. Ini sebentar banget 7 menit gitu ya untuk zaman dulu tuh gitu. Nah terus pada 1839 oleh Robert Cornelius foto selfie pertama ditemukan. Nah, selanjutnya ada penemuan negatif film. Kalian tahu negatif film dulu kan ya, yang ada roll kamera kayak gitu. Nah itu ditemukan oleh Henry Fox Talbot bersama kameranya bernama Color Type kamera pada 1840. Lalu pada 1861 foto berwarna dicetak pertama kali oleh Richard Leigh Maddox dengan penemuan gelatin dry plate, jadi sebuah kepingan logam gitu, bubuk gitu. Nah ini jadikan foto berwarna untuk pertama kali. Nah, selanjutnya penemuan kamera Kodak pertama pada 1885 oleh George Eastman. Nah, kamera Kodak ini memberikan layanan konsumen untuk mencetak melalui layanan perusahaan. Jadi kalian bisa ngirim negatif filmnya. Nah, negatif filmnya kirim ke perusahaan Kodak, nanti Kodak bakal ngirim hasilnya itu ke kalian gitu. Nah, jadi perusahaan pertama yang memberikan jasa pelayanan untuk pencetakan gitu ya, ibaratnya seperti itu. Masih sejarah. Nah, lalu pada Oscar Barnack ini pada kemunculan kamera film revolusioner 35 mm. Nah, 1849 pertama kali dibuat kamera sistem single lens reflex atau biasa disebut dengan SLR. Lalu 1857 muncullah foto digital untuk pertama kali. Nah, 1975 penciptakan kamera digital pertama yaitu oleh Steve Sasson. Nah, lalu pada 1995 sampai sekarang revolusi terbesar sistem kamera itu udah digembor-gemborkan gitu ya, dari mulai DSLR, udah kamera handphone pertama dan berbagai macam lain sampai sekarang tuh itu tuh kamera tuh udah berkembang lah gitu ya dari situ. Nah, langsung ke jenis-jenis fotografi. Yang pertama itu adalah landscape fotografi. Jadi, landscape fotografi itu fotografi yang berfokus pada pemandangan atau alam. Jadi, kalian kalau ada alam yang cantik banget, nah itu kalian foto dari jauh landscape. Nah, kalian tuh ngeliatin seluruh pemandangan yang ada di situ gitu. Nah, portrait fotografi atau fotografi yang memfokuskan subjeknya berupa manusia. Jadi istilahnya ini tuh memperlihatkan sisi cantiknya dari seseorang gitu ya. Misal cantiknya Risma tuh gimana sih dari sisi kanan, sisi kiri, atau atas bawah. Nah, itu tuh disebut dengan portrait fotografi. Nah, food fotografi ini berfokus pada artistik makanan. Jadi kayak kalian lagi makan foto aja, nggak gitu food fotografi itu. Jadi kalian tuh memperlihatkan estetikanya gitu. Misal kayak kalian tahu kan suka lihat iklan-iklan kayak Starbucks gitu ya kan, itu kopi tuh dibikinnya dari apa aja sih? Misal ada biji-biji kopinya di pinggir-pinggirnya, terus ada susunya misalnya, ada gula-gulanya gitu. Nah, itu kalian foto dengan secara estetika gitu ya. Jadi memperlihatkan suatu enaknya makanan itu gitu. Nah, lalu makrofotografi itu pengambilan gambar dari jarak dekat. Jadi misal kayak ini kumbang kan kecil gak bisa dilihat secara langsung oleh mata manusia gitu. Nah, di sini fungsinya makrofotografi itu kalian memperlihatkan sisi sisi dari kumbang, ada sayapnya, ada kakinya, ada hidungnya dan lain-lainnya gitu. Nah, terus ada sport fotografi. Nah, sport fotografi itu berfokus menangkap momen yang menentukan dalam sebuah acara olahraga. Kayak kalau dalam fotografi sport di sepak bola tuh kayak misal waktu nendang gol di foto itu kayak itu tuh suatu momen yang langka dan susah banget buat dijepret sekali gitu. Jadi kalian tuh benar-benar harus standby gitu ya buat memperlihatkan suatu momen yang nggak bisa dilihat untuk kedua kalinya gitu. Nah, lalu wildlife fotografi ini berfokus pada hewan dan habitat alami mereka. Disebut fotografi satwa liar. Jadi ini kalian nggak mungkin kan motor singa ke depan singanya, nggak mungkin, kalian diterkam dong nanti. Nah, ini tuh butuh kamera khusus yang namanya kamera wide. Jadi dari jauh banget kalian moto si singa ini gitu, nggak mungkin dari deket gitu ya, kayak kucing kalian foto di depan mata gitu, itu nggak mungkin, itu bukan wildlife gitu ya. Jadi kalian
dari jauh baru kalian bisa foto si hewan-hewan liar yang ada di situ gitu. Nah, terus street photography. Ini sering banget ya street photography itu kayak favorit anak-anak sekarang gitu ya. Jadi fotografi dokumenter yang menampilkan objek dalam situasi candid di tempat umum. Jadi yang misalnya ada yang naik becak, kalian foto, ada yang jalan, kalian foto, ada yang dagang, kalian foto ya. Street photography apa aja yang ada di jalanan, kalian fotoin, itu namanya street photography. Lalu still life photography. Jadi fotografi yang berfokus pada subjek benda mati. Nah, still life tuh kayak gini nih, kayak ada apa? Pier dipoto, nah terus ada bunga dipoto, kayak ya gitulah still life gitu ya. Terus selanjutnya jurnalisme fotografi. Hampir sama kayak sport fotografi, hanya saja ini lebih ke jurnalisme. Nah, ini kayak demo, kalian demo tuh dilihat itunya apa, suatu keadaannya gitu ya. Jadi ini tuh apa ya, harus memperlihatkan suatu momen yang membara gitu loh. Jadi kita tuh ikut terjun gitu ke, ibarat kita lihat foto itu ikut terjun ke situ gitu. Jadi lihat foto demo kayak ih kita tuh dapat feel-nya buat ngedemo gitu ya. Apa kayak kita tuh ikut lagi demo di situ padahal nggak di situ gitu. Nah, terus wedding fotografi. Nah, wedding fotografi itu biasanya menggabungkan semua teknik fotografi. Jadi kayak ada high angle lah, atau dari dekat, close up, dan apa pokoknya hampir semua teknik tuh diperlihatkan gitu ya, kayak suatu momen-momen yang akan disampaikan di situ. Lalu yang terakhir ada aerial photography. Jadi fotografi dengan pengambilan gambar dari udara. Nah, jadi aerial photography itu apa ya? Sebenarnya itu tekniknya itu diambil dari atas gitu ya. Jadi kalian bisa memperlihatkan kayak gedung-gedung tinggi kayak gitu, kayak dari jauh bisa ngelihat rumah-rumah kayak gitu. Nah, itu namanya aerial photography. Sebenarnya masih banyak ya jenis-jenis fotografi, apalagi sekarang yang udah banyak banget apa lingkup-lingkupnya gitu ya. Kalian bisa bisa dikaji sendiri gitu ya, atau bisa dilihat-lihat lagi gitu ya. Nah,